Banyak lelaki yang memilih untuk mengalah sama istrinya. Ia disebut lelaki takut istri. Alasan mengalah itu sederhana, tidak sanggup bersegang dengan cara yang tidak benalar. Ketika orang berselisih dalam soal yang tidak bisa dinalar, yang akan terjadi adalah adu kekuatan ngeyel. Tidak akan pernah ada titik temu. Apa ujungnya? Salah satu kemungkinannya adalah kekerasan. Ada lelaki yang mengungkap istrinya dengan kekerasan, tapi sebaliknya ada juga perempuan yang mempertahankan sikapnya dengan kekerasan pula. Ia tidak menyerang suaminya secara fisik. Ia menyerang dengan menghancurkan atau merusak barang-barang atau menyakiti dirinya sendiri dan perkataan verbal untuk menyakiti hati suaminya. Itu sangat kita jumpai kan di kehidupan sehari-hari. Lelaki yang tidak suka kekerasan tidak sanggup berselisih dengan cara-cara tak bernalar, akhirnya memilih untuk mengalah. Ya, ada juga lelaki yang seperti itu, mengalah kata istrinya. Itu bukan kalah loh, itu hebat. Karena kita sadar, si suami sadar bahwa tidak akan ada titik temunya. Apakah ini artinya bahwa perempuan cenderung tidak logis? Saya tidak mengatakan begitu loh. Laki-laki yang tidak logis juga banyak, ujungnya sama, pertengkaran tanpa logika. Hanya saja kalau perempuan yang mengalah pada suami yang tidak logis, ia tidak diberi gelar istri takut suami. Istri takut suami bukan anomali dalam masyarakat patriarki. Istri takut suami adalah sikap yang seharusnya terhormat dan sesuai tuntunan agama katanya. Kalau Anda punya pendapat, ungkapkan, sampaikan argumennya. Buat pasangan paham soal apa yang mau Anda sampaikan. Sebagaimana layaknya hubungan suami istri. Tanpa argumen, tanggapan Anda itu Anda anggap macam firman Tuhan, benar dengan sendirinya. Kita harus berpikir logis, kita harus menyampaikan argumen, menyampaikan pendapat kita tanpa melibatkan emosional. Kenapa emosional tidak boleh diungkapkan atau tidak boleh dicampurkan dalam argumen? Karena emosional itu terkadang tidak rasional, terkadang emosional itu tidak benar. Yang tergambar dari bantahan pendek tanpa argumen itu hanyalah frustasi, ingin bantah tapi tidak bisa, atau kebodohan karena hanya bisa mengulang sesuatu tanpa makna dan terlepas dari konteks. Kalau belum sanggup berargumentasi, lihatlah perspektif orang lain, pelajari bagaimana cara orang berargumentasi. Jangan sampai nafsu dan ego untuk tampil melawan lebih besar dari kemampuan otak untuk berpikir. Jadilah sebuah perdebatan atau sebuah permasalahan dalam hubungan untuk sebuah diskusi, bukan medan perang. Dalam hubungan rumah tangga, permasalahan itu wajar. Kita harus mencari solusinya, bukan mencari kesalahannya. Kita boleh kok mendiamkan kesalahan, tapi jangan lama-lama. Kita perbaiki kesalahan. Bagaimana cara kita perbaiki? Ya dengan problem solving. Kita gak apa-apa tukar pikiran, tapi ingat, semua yang masuk atau semua nasihat itu kita sendiri yang merasakan konsekuensinya.